Hai teman-teman, bertemu lagi di akhir pekan bersama saya Setia Nugroho yang tadi pagi nemu kata-kata bagus sekali ya. Jadi kata-katanya kurang lebih begini, sabar tanpa tepi, syukur tanpa tapi. Ini cukup keren menurut saya. Jadi bagaimana kita harus sabar tuh nggak ada ujungnya gitu ya. Terus nggak ada watesnya, kalau ada itu ya berarti wates Kulon Progo itu ya gitu. Kalau anekdotnya kan gitu. Terus kemudian syukur tanpa tapi. Coba mulai bersyukur, mulai mulai kembali ke dalam gitu ya. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman yang belum di angka 40, I think masih suka selalu tersedia untuk siapapun, kapanpun, dimanapun itu selalu tersedia. Padahal saya nggak tahu kenapa, apa karena faktor U atau memang seleksi alam atau seperti apa. Jadi ketika udah umur 40, itu seperti kita kayak menarik diri dari semua peredaran dan mengkerucut, lebih ke mengkerucut kalau kata Bim Bim itu ya. Lebih religi, lebih skala prioritas diutamakan, lebih ke mengurusi hal-hal yang memang bisa memajukan bisnis atau pengembangan diri demi untuk bisa membahagiakan keluarga kecil dalam rangka memperbaiki ekonomi gitu kira-kira ya. Jadi lebih mengkerucut juga lebih ke dalam lagi. Jadi percayalah di usia angka 40 itu life begin ya. Jadi itu benar-benar baru mulai untuk menyadari apa yang kita lakukan selama ini itu sia-sia. Apa yang kita lakukan selama ini itu wah banyak banget waktu yang tak buang ya. Akhirnya seperti itu dengan maybe I think orang nggak banyak yang bisa sampai 50 or 60 gitu, jarang ya. Nah, hope kita juga nggak terlalu lama gitu ya. Misalnya masa ada kalian atau teman-teman semua berpikir bahwa gue kalau hidup sampai 200 kayaknya oke juga ya. Mau ngapain? Ngapain? Kelamaan 200 tuh. Grup WA mulu udah bubar. Udah pada wahum semua ya toh. Jadi kalau di usia 40 itu adalah usia dimana kita memberi boundaries ya, batasan-batasan yang sangat jelas dan sudah tidak mau yang sifatnya buang-buang waktu. Time is money itu bener-bener adanya, yang mana saya sering bilang gini teman-teman, mungkin teman-teman pernah dengar nggak satu ungkapan seperti ini, tapi saya akan terus mengulanginya, mungkin belum dengar, yaitu gini, dari nol sampai umur teman-teman sekarang ya, dari nol nih, itu umpama teman-teman ngumpulin kelereng, gundu, neker, saya nggak tahu kalau bahasa di luar itu. Kira-kira udah banyak apa banyak? Belum Cak Tio, masih gini-gini aja hidup saya. Nah, itu yang salah di mana? Teman-teman buang-buang waktu di poin atau sektor mana? Saya ulangi ya. Dari nol sampai umur teman-teman hari ini, yang 40 ya 40 lah. Kalau teman-teman ngumpulin gundu neker atau kelereng itu, kira-kira udah banyak belum? Ya, mungkin teman-teman berpikir bahwa gundu atau neker tadi itu adalah uang gitu. Enggak, saya nggak bicara uang. Saya bicara tentang kelereng itu adalah sebuah filosofi tentang wisdom, ya, kesabaran, bagaimana bersikap dengan orang lain, gitu ya. Jadi bukan uang, bukan teman. Cuman kembali lagi orang ukurannya hanyalah money oriented gitu ya. Lu sekarang naiknya bebek apa soang gitu ya, atau kuda jingkrak atau McLaren lu warna apa gitu ya, itu saya nggak ada masalah ya dengan itu karena orang berproses dan perjalanannya masing-masing. Tetapi paling tidak, ketimbang harus ngurusin hal-hal yang kalau di dikotomi kendali itu yang tidak bisa teman-teman kendalikan, urusin aja yang bisa dikendalikan. Fokus saja sama ibadah, memperbaiki diri, memperbaiki badan, memperbaiki hubungan habluminan nasnya, dan yang pasti terakhir adalah memperbaiki kelerengnya, wisdom, ya, memperbaiki bagaimana kita lebih bijaksana, bagaimana kita lebih wise, bagaimana kita lebih lebih oke setiap tahunnya, menginjak umur yang semakin berkurang, maka harus lebih wisdom, lebih wise, gitu ya teman-teman. Hopefully bermanfaat cerita Nabian siang ini. And saya Setia Nugroho signing out, and bye bye.